Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Kamis. Kita buka Filemon 1 ayat 4. Filemon 1 ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Menjadi orang yang menyukakan Tuhan. Sekali lagi, menjadi orang yang menyukakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ini bisa menyukakan Tuhan? Apakah ukuran itu pada ukuran kita saja atau pada ukuran Tuhan dan juga ukuran pemimpin gembala yang dipercayakan oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang merasa bahwa dirinya sudah menyukakan Tuhan. Padahal belum, karena ukuran kesukaan Tuhan itu diukur daripada yang kelihatan. Firman Tuhan berkata dalam surat Yohanes, bagaimana kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan orang yang kelihatan engkau tidak mengasihi? Dan ayat ini saya ambil untuk juga dalam topik menyukakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan jika kita tidak bisa menyukakan yang kelihatan? Bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan kita tidak bisa menyukakan orang yang kelihatan? Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan, khususnya kita berbicara hari-hari ini, yaitu gereja Tuhan. Kita harus mengerti benar tentang gereja. Apa yang dimaksud dengan gereja? Sebab banyak orang Kristen tidak ngerti dengan gereja. Karena pikir mereka gereja itu adalah gedung, nama sinode, denominasi, gereja A, gereja B. Padahal gereja itu adalah satu persekutuan yang dibangun oleh darah Tuhan Yesus, oleh kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus menjadi kepala, dan tubuhnya adalah jemaat. Gereja adalah satu pemerintahan Allah. Sebab Tuhan memberikan gembala
untuk menggembalakan para imam-imam yang bersama-sama. Mereka domba-domba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukuran menjadi orang menyukakan Tuhan, itu ukurannya bukan hanya dari pribadi kita kepada Tuhan, tapi ukuran Tuhan yaitu pada gerejanya. Apakah kita adalah orang-orang yang menyukakan gerejanya? Apakah kita adalah orang-orang yang berguna bagi gerejanya? Sebagaimana surat Filemon ini, Rasul Paulus senang mengetahui bahwa Filemon itu adalah anak rohaninya. Sehingga Rasul Paulus mengucap syukur dan membawa doa bagi Filemon. Mengapa Paulus bersyukur? Mengapa Paulus berdoa? Karena Paulus mendapatkan seorang yang menyukakan Tuhan. Di mana apa yang dilakukan Filemon ini menyukakan hati Paulus sebagai bapak rohani. Sehingga Rasul Paulus berkata, aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Bapak Ibu Saudara, Filemon melakukan perbuatan-perbuatan yang menyukakan Tuhan dan menyukakan bapak rohaninya. Karena kasihnya bertumbuh, hidup dalam kasih bagi semua orang kudus. Dan juga tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang dibangun di dalam kehidupan Filemon, sehingga Filemon menjadi berkat, menjadi penghiburan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar supaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang menyukakan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin saudara, karena mereka akan membawa saudara dalam doanya. Karena mereka mendapati bagaimana kasih saudara, bagaimana iman saudara, bagaimana persekutuan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kerajinan dan sungguh-sungguh, kesungguhan Bapak Ibu Saudara, komitmen. Ketika para pemimpin rohani melihat dan mereka senang, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hidupmu menyukakan Tuhan. Ini bukan berarti kita menyukakan manusia, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita membangun diri menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan dan dikasih di dalam gereja. Kalau saudara difitnah, kalau saudara diejek, kalau Bapak Ibu Saudara dihina, itu adalah pikul salib. Orang luar tidak mau mengakui kita, menjelekkan kita, pikul salib. Tetapi sesungguhnya yang mengetahui apakah Bapak Ibu Saudara berkenan atau tidak, pemimpin rohani Bapak Ibu Saudara. Mari mengejar perkenanan Tuhan dan perkenanan pemimpin. Karena inilah ukuran yang benar. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengukur diri saudara sendiri. Bagaimana ukuran menyukakan Tuhan kalau saudara mengukur diri sendiri? Sedangkan orang yang kelihatan saja saudara tidak bisa tunduk. Tidak bisa merendahkan diri, tidak bisa taat.
Bagaimana taat dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Maka itu kenapa di awal tadi saya mencuplik ayat dari surat Yohanes 1 Yohanes maybe 1 Yohanes 3 atau 4, saudara. Bagaimana saudara bisa menyukakan Tuhan yang tidak kelihatan? Sedangkan pemimpin yang kelihatan saja, saudara tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada rahasia besar di dalam ayat ini. Karena apa? Orang-orang yang hidupnya menyukakan pemimpin rohani, menyukakan gereja, maka orang ini hidup di dalam covering Allah yang luar biasa. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, menyaksikan orang-orang di mana mereka disukai pemimpin, hidupnya berbeda. Hidupnya dipenuhi dengan berkat ilahi. Hidupnya dipenuhi dengan tuntunan Allah. Orang-orang yang melawan pemimpin, orang-orang yang membuat susah pemimpin, orang-orang yang membuat kecewa para pemimpin-pemimpinnya, maka mereka rata-rata hidupnya juga berputar-putar, sebab mereka tidak berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini saya menyampaikan dalam konteks pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, bukan pemimpin-pemimpin yang daging, pemimpin yang serakah, pemimpin yang tamak. Bapak Ibu Saudara, jika pemimpin yang tamak, maka pemimpin inilah yang tidak dikenan Tuhan. Tapi saya menyampaikan dalam konteks pemimpin-pemimpin yang tulus, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh menggembalakan, sungguh-sungguh merawat domba. Bapak Ibu Saudara, di sanalah kerajaan Allah sedang bekerja. Oleh karena itu Rasul Paulus sangat bersukacita melihat anak didiknya Filemon hidup dalam kasih, hidup dalam iman, hidup dalam persekutuan, menjadi berkat penghiburan bagi jemaat. Mari kita kejar ini, karena inilah yang membuat pintu surga terbuka dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, sungguh alangkah indahnya jika saudara hidup rukun bersama, seperti minyak yang turun dari kepala Harun, jenggot dan jubahnya seperti embun yang dari gunung Hermon ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menyukakan Tuhan dan pemimpin yang dipercayakan, saya yakin Bapak Ibu Saudara, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan. Bukan berkat jasmani saja Bapak Ibu Saudara, berkat kehidupan. Ini artinya hidup kita menyukakan Tuhan. Sebagaimana Bapa berkata kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oleh karena itu setiap orang yang memakai nama Tuhan Yesus membuka pintu surga. Nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara, jika saudara menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan, maka namamu berpengaruh kepada banyak orang. Maka itu kenapa disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bahkan ketika Raja Daud melayani, ada orang-orang yang berkata, aku percaya kepada Allahnya Daud, aku percaya kepada Allahnya Yusuf, aku percaya kepada Allahnya Naomi, aku percaya kepada Allahnya Musa, Allahnya Yakub, Allahnya saudara. Karena nama seorang yang disukai Tuhan
itu melekat kepada Tuhan. Bukan saja nama Tuhan melekat kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, ia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menyukakan Tuhan, maka namanya juga melekat di dalam Tuhan. Demikian juga nama setiap Bapak Ibu Saudara akan melekat di hati saya. Ketika saudara dapat menyukakan gereja, menyukakan gembala, dengan hal-hal rohani Bapak Ibu Saudara, bukan jasmani. Bukan jasmani. Bagaimana saudara hidup dalam kasih? Bagaimana saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara hidup dalam persekutuan, pengajaran, hidup dalam doa? Bagaimana Bapak Ibu Saudara menjadi teladan bagi jemaat? Bapak Ibu Saudara, inilah rahasia besar. Bagaimana saudara bisa menyukakan orang yang kelihatan, pemimpin saudara, gembala saudara, orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk membimbing saudara. Karena ketika Paulus disukakan hatinya, dia membawa doa dan mengucap syukur. Maka inilah yang membuat pelayanan Filemon semakin bertumbuh, berkembang luar biasa. Bahkan namanya dicatat di Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar. Kita belajar gereja itu memiliki otoritas. Walaupun saya sadar Bapak Ibu Saudara hal demikian jarang dimengerti. Karena gereja sudah menjadi gedung saudara, gereja sudah agamawi. Namun 10 tahun ke depan ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita kesempatan, visi untuk membangun new Christian community, membangun satu komunitas Kristen yang baru. Supaya dikembalikannya otoritas wibawa gereja, di mana selama ini minta maaf Bapak Ibu Saudara, gereja sudah dijadikan ajang bisnis, ajang pamer kekayaan, ajang gelar talenta, gelar karunia. Jadi gereja ini cuman gedung rohani yang dipakai untuk memuaskan nafsu orang-orang yang sama sekali tidak mengerti kebenaran. Sehingga keadaan gereja tidak ubahnya dengan gedung bioskop dan konser rohani. Mari Bapak Ibu Saudara, khususnya 167 imam yang pagi hari ini mendengar, mari belajar. Karena perkenanan daripada pemimpin saudara itu menyatakan perkenanan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara hidupmu baik, hidupmu benar, hidupmu lurus, tidak aneh-aneh, tidak menganan mengiri. Dan saudara menjadi orang-orang yang dapat menyukakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara pagi hari mengerti bagaimana kita menyukakan Tuhan. Kita harus menyukakan gereja, menyukakan pemimpin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menyukakan bangsa Indonesia? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa berbakti kepada bangsa ini? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa membanggakan bangsa ini? Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa ini.
Ketika saudara berjuang mati-matian untuk mengharumkan nama bangsa ini. Supaya saudara tunduk kepada hamba-hamba Allah, orang-orang yang ditetapkan memerintah di bangsa ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menyenangkan bangsa ini kalau saudara melawan pemerintah? Orang-orang yang oposisi dengan pemerintah, menghina pemerintah, mereka mengatakan bahwa mereka mencintai bangsa. Bagaimana mungkin? Di manakah bangsa itu, saudara? Bukankah bangsa itu sudah diberikan kepada pemimpin, yaitu presiden? Jadi kalau kita taat kepada presiden, kepada pemerintah, melakukan peraturan pemerintah, maka Bapak Ibu Saudara membanggakan bangsa, mengharumkan bangsa. Inilah kebenaran, tapi banyak orang merasa bahwa sudah berbakti kepada bangsa, malah menyerang pemerintah. Bagaimana mungkin, saudara? Mereka mengatasnamakan bangsa kepada diri mereka sendiri. Tidak masuk akal. Di mana bangsa itu? Bukankah bangsa itu ada di pemerintah? Kalau orang mengasihi bangsa, dia harus mengasihi pemerintahannya juga dong. Demikian juga Bapak Ibu, di manakah kerajaan Allah? Kalau Bapak Ibu Saudara berkata aku mencintai Tuhan, di mana Tuhan itu? Maka itu iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Bagaimana saudara membanggakan surga? Di mana surga itu? Kalau saudara tidak taat kepada gereja, tidak taat kepada pemimpin, saudara memimpin diri saudara sendiri. Saudara mengatakan saudara mengasihi gereja, mengasihi Tuhan dan gerejanya, tapi saudara tidak pernah berperan dalam gereja. Tidak pernah mengambil bagian, bahkan saudara tidak mau dipimpin. Apakah itu saudara bisa menyukakan hati Tuhan? Mari renungkan dan praktekkan. God bless you.